Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang limit sepihak. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Limit sepihak. Limit sepihak ini dibagi menjadi dua, yaitu limit kiri dan limit kanan. Nah, bagaimana sih maksudnya? Oke, di sini saya memiliki gambar grafik fungsi fx. Untuk x lebih besar dari c, x-nya lebih besar dari c, kemudian x di sini mendekati c, tapi dari sebelah kanan, x-nya mendekati c dari sebelah kanan, maka inilah yang kita disebut dengan limit kanan. Notasi dari limit kanan ini adalah limit x menuju c dan diberi tanda positif untuk fungsi fx-nya. Nah, ini ya ada positifnya, misalkan limitnya nilainya L. Nah, di sini saya ada juga gambar kedua. Nah, kita perhatikan di sini. Nilai x-nya lebih kecil daripada c. Nilai x-nya lebih kecil daripada c. Dan x-nya menuju c dari sebelah kiri. Maka, inilah yang disebut dengan limit kiri. Nah, notasi dari limit kiri ini adalah limit x menuju c dan diberi tanda negatif untuk c-nya. Dan misalkan fungsinya fx sama dengan limitnya m. Jadi, arti tanda positif dan negatif ini memiliki arti. Kalau kanan itu positif, kalau kiri itu negatif. Jadi, tanda positif maupun negatif ini menandakan dari arah mana x mendekati c. Apakah dari sebelah kiri untuk negatif, apakah dari sebelah kanan dengan menandakan positif. Kemudian memiliki syarat. Apa sih syaratnya? Nah, apabila limit fx-nya itu dikatakan ada atau memiliki nilai apabila limit kanan maupun limit kirinya sama. Nah, seperti ini. Limit x menuju c fx ada jika limit x menuju c positif fx atau limit kanan sama dengan limit x menuju c negatif fx itu menandakan limit kiri. Itu artinya sama. Baik limit kiri maupun limit kanan hasilnya sama. Baru bisa dikatakan nilai fx menuju c, fx-nya dikatakan ada nilai. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang limit sepihak, perhatikan contoh berikut. Nah, di contoh ini, contoh pertama diberikan suatu fungsi fx di mana x kuadratnya, x-nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, yang fx ya sama dengan x apabila x-nya di antara 0 dan 1, dan fx sama dengan 2 ditambah x kuadrat apabila x-nya lebih dari sama dengan 0. Dan diminta menentukan hitunglah limit x-nya menuju 0 untuk fungsi fx, x menuju 1 untuk fungsi fx, dan x menuju 2 untuk fungsi fx. Tapi untuk lebih memahaminya, saya akan membuat suatu garis bilangan. Nah, di sini ada batas antara 0 dan 1. Saya buat di sini x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, kita ketahui bahwa fungsi ini memiliki syarat atau memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bagaimana sih syaratnya? Kalau x-nya kurang dari 0, dia harus fungsinya x kuadrat. Berarti kalau kurang dari, berarti ke arah kiri. Di sini berarti fungsinya harus x kuadrat. Tapi kalau x-nya di antara 0 dan 1, maka fungsinya sama dengan x. Berarti antara 0 dan 1, fungsinya berarti di tengah-tengah ini menggunakan fx sama dengan x. Dan apabila x-nya lebih dari 0, berarti fungsinya yang ini. Oh, berarti kalau x-nya lebih dari 0, fungsinya fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Nah, setelah itu, kita bisa menyelesaikan soal yang pertama. Hitunglah limit x menuju 0 untuk fx. Oke, untuk soal yang pertama ini, kita dapat mengetahui bahwa limit x ini menuju 0. Yang mana, x-nya menuju 0 ya, yang mana titik 0 di sini terjadi perubahan fungsi. Yang mana, ini x-nya di sini 0, terjadi perubahan fungsi ada. Yang mana apabila di sebelah kiri 0, dianya fx-nya sama dengan x kuadrat. Sedangkan di sebelah 0, fx-nya sama dengan x. Sehingga untuk mencari jawaban dari jawaban A ini, kita perlu memeriksa limit kiri maupun limit kanan, karena di sini terdapat dua fungsi. Oke, kita lihat seperti ini. Limit x menuju 0 dari kiri fx, mana limitnya x menuju 0, fungsi fx-nya kalau kiri berarti x kuadrat, kita substitusikan di sini, lalu 0-nya kita substitusikan ke sini, 0 kuadrat hasilnya 0. Nah, bagaimana untuk limit kanannya?
Limit kanannya menggunakan fungsi yang fx sama dengan x, beda ya di sini. Nah, limit x menuju 0 dari sebelah kanan, fx sama dengan limit x. Nah, di sini x-nya kita substitusikan 0, hasilnya 0. Nah, apabila limit kiri dan limit kanannya sama nilainya, berarti limit itu bisa dikatakan limit x menuju 0, fx sama dengan 0. Berarti ada nilai walaupun 0. Berarti nilainya 0 untuk fungsi yang pertama ini. Bagaimana sih untuk contoh yang kedua? Kalau limit x menuju 1, fx, nah sama juga kalau x sama dengan 1 berarti di sini terjadi perubahan fungsi. Yang mana kalau dianya sebelah kiri, fx-nya sama dengan x, dan yang sebelah kanan, fx-nya sama dengan 2 plus x kuadrat. Sehingga kita tulis seperti ini. Nah, kita harus memperhatikan limit kiri dan limit kanannya. Nah, apabila limit x menuju 1 dari sebelah kiri, fx, maka kita substitusikan fx-nya menjadi x, seperti ini. Lalu x-nya kita substitusikan di sini jadi 1, hasilnya 1. Dan kita lihat juga limit kanannya. Limit x menuju 1 dari sebelah kanan fx, maka kita menggunakan fungsi 2 plus x kuadrat. Lalu kita substitusikan di sini x-nya dengan 1. 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, kalian perhatikan bahwa limit kiri dan limit kanan nilainya sama tidak? Oke, benar. Limit kiri hasilnya 1 dan limit kanan hasilnya 3. Itu tidak sama. Jadi, limit x menuju 1 negatif atau limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi nilai limit x menuju 1 untuk fx itu tidak ada nilai. Nah, beda ya. Kalau yang pertama tadi karena 0 dengan 0 hasilnya sama, baru dia ada nilai 0. Tapi kalau yang ini 1 dan 3 tidak sama, maka dia tidak ada nilai. Oke, kita lanjut yang ketiga. Limit x menuju 2 fx. Nah, untuk limit x menuju 2 fx berarti letaknya di sini. Oh, kalau di sini baik kiri maupun kanan tidak ada perubahan karena dia harus lebih dari 1, 2 itu. Nah, jadi kita tinggal substitusikan persamaan fungsi ini 2 plus x kuadrat. Jadi limit x menuju 2, 2 plus x kuadrat. Yang mana nilai x-nya 2. Kita substitusikan 2 ditambah 2 kuadrat. Hasilnya 6. Berarti hasil untuk yang ketiga yaitu 6. Sedangkan yang A tadi 0, yang B itu hasilnya tidak ada, dan yang C adalah 6. Oke, nah kita perhatikan gambar berikut. Kita dapat lihat bahwa X sama dengan 1 ini di mana fungsinya berbeda. Di sini fungsinya ada fungsi patah. Nah, fungsinya patah ya. Fungsi inilah yang menandakan bahwa nilai limit fungsi di titik yang dimaksud ini tidak ada. Hal ini terlihat langsung dari bentuk grafiknya. Nah, ini tidak ada. Kalau ini kan tadi limit x menuju 1 kan, tadi berarti dari fungsi sebelah kirinya hasilnya 1 dan dari sebelah kanannya tadi hasilnya 3. Di sini tidak akan nyambung karena patah, makanya hasilnya kok tidak memiliki hasil atau tidak ada. Oke, nah untuk contoh kedua, perhatikan contoh berikut. Di sini ada grafik fungsi juga, yang mana fungsinya tidak ada, tetapi ada grafiknya saja. Tapi kita disuruh menentukan berapa nilai limit dari beberapa titik dari sini. Oke, tentukan nilai limit dari misalkan ini, limit x menuju negatif 3 fx. Berarti negatif 3 ini ya, fx. Nah, ini fungsinya. Berarti berapa nilainya? Oke. Nah, kalau negatif 3 ini, baik kita lihat bahwa ini titiknya, ini kan fungsi, bukan yang titik yang ini ya, karena dianya ada fungsi X, berarti fungsi itu membentuk suatu garis. Nah, ini titik. Nah, titik ini kita tinjau dari sebelah kiri maupun kanan, dianya seperti ini ya, titiknya tetap di sini, bahwa nilai X menuju negatif 3 fx berarti berapa nilainya? Nah, di sini kita cari nilainya di hasil Y ini, berarti nilainya 2. Oke, contoh yang kedua, limit x menuju negatif 1 fx. Ini negatif 1 fx. Oke, berarti di ini fungsinya. Nah, apabila kita lihat dari sebelah ini, berarti kita lihat, berarti nilainya, yang mana grafiknya? Berarti hasilnya sama dengan 5/2 atau 2,5 di antara 2 dan 3. Nah, yang ketiga, limit x menuju 1 fx. Yang mana limit fungsi satunya tadi? X sama dengan 1 ini. Nah, di sini ya. Nah, kita perhatikan, kalau di sini ada 2 titik, yang mana jadi yang kita gunakan? Oke, kita perhatikan di sini. Apabila kita tinjau dari sebelah kiri, berarti hasilnya 2. Apabila kita tinjau dari sebelah kanan, hasilnya 1. Tapi yang mana kita gunakan?
Nah, jadi tidak ada yang kita gunakan karena baik dari nilai sebelah kiri 2 dan nilai sebelah kanan 1 itu tidak sama nilainya, maka limit X menuju 1 itu tidak ada. Oke, untuk yang keempat, limit X menuju 1 dari sebelah kiri. Nah, mudah ya, ini sebelah kiri, berarti ini ya. Ini ya sebelah kiri. Nah, berarti berapa nilainya? Langsung saja 2. Kalau saya ditanya limit X menuju 1 dari sebelah kanan seperti tanda yang ke arah sini ya. Berapa nilainya? 1. Nah, itu untuk fungsi fx. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tanya fungsi negatif 3? Berapa fungsi negatif 3? Nah, kalau fungsi berarti kita lihat titik di sini. Fungsi negatif 3. Berapa negatif 3 ini kalau bulatan penuh? Oke, hasilnya 1. Nah, kalau fungsi negatif 1, nah di sini ada tidak yang bulatan penuhnya di negatif 1? Ada, tidak ada, tapi ada bulatan kosong. Tapi kalau bulatan kosong itu tidak boleh diisi, makanya di sini katakan tidak ada. Karena F negatif 3 itu harus yang meletakkan angka di negatif 3 dengan bulatan penuh, tapi kalau yang di 7 negatif 1 berarti yang tidak penuh. Nah, bagaimana dengan F1? Nah, F1 di sini ada 2, ada yang 1 dan ada yang 2. Baik sebelah kanan atau limit kanan dan limit kiri. Yang mana yang kita gunakan? Ya tentu yang bulatannya penuh, berarti hasilnya sama dengan 2. Oke, untuk memahami lebih lanjut, perhatikan contoh berikut ini. Ketahui fungsinya, yaitu S sama dengan Ft. Nah, kita disuruh juga menentukan nilai limit dari fungsi tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini dan kita tentukan nilainya. Yang pertama, limit X menuju negatif 2 dari Fx. Mana negatif 2? Ini negatif 2. Berarti kita tinjau. Dianya gambarnya seperti ini. Berarti baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan dia sama-sama menuju di angka negatif 2 ya. Berarti berapa hasilnya? Negatif 2 ini kalau kita tarik di sini berarti hasilnya 0. Karena kita cari sumbu S-nya ya. Oke, atau sumbu Y kalau biasanya. Kalau di sini X, ini Y. Nah, yang kedua, limit X menuju negatif 1 Fx. Yang mana negatif 1? Ini ya, negatif 1. Nah, kita tinjau juga dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Berarti hasilnya berapa ini? Oh, berarti negatif 1. Ini ya, kita lihat sini. Lanjutnya yang ketiga, limit X menuju 0 dari sebelah kiri. Nah, yang mana limit X menuju 0? 0 yang mana? 0. Ini ya, 0 ya. Dari sebelah kiri, berarti gambarnya seperti ini. Berarti berapa hasilnya? Negatif 1. Dan apabila kita tanya limit X menuju 0, Fx. Nah, sedangkan kalau menuju 0 itu ada dua kemungkinan. Ini menuju kiri dan ini menuju kanan. Kalau menuju kiri negatif 1 dan menuju kanan 1, hasilnya sama tidak? Tidak. Yang ini kiri negatif 1, yang kanan 1. Itu tidak sama, maka tidak ada nilai. Sedangkan keempat, limit X menuju negatif 0,5. Nah, kira-kira 0,5 ini letaknya di mana? Berarti antara negatif 1 dan 0. Di sini ya, negatif 0,5 berarti di sini letaknya ya. Berarti hasilnya berapa? Negatif 1. Selanjutnya, F0. Oh, 0 di mana ini? F0. Berarti di sini ya, F0. Ini ya, fungsi 0. Gambar ini ya. Berapa hasilnya? Ya, 0. Karena ya titiknya 0,0. Yang bulatnya di 0,0. Dan misalnya F-2. Mana F-2? Ini min 2. Ada tidak dianya bulat penuh? Tidak ada. Berarti hasilnya ya tentu tidak ada. Karena tidak ada bulat penuh. Bagaimana dengan F1? Ini F1. Ada tidak bulat penuh? Kita tarik atas ke atas ini. Oh, di sini kan semua garis ini memenuhi ya. Gelap ya. Berarti hasilnya berapa itu? 1. Oke. Nah, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.